Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini, saya tertarik membahas satu saham, di mana saham ini cukup menarik dari aspek dividennya. Kenapa? Karena selain dari dividen yang diberikan cukup besar dalam beberapa tahun terakhir, mereka juga menawarkan pengembalian dana dari sisi dividen yang cukup menarik, setidaknya berdasarkan data tahun 2019 hingga tahun 2024. Nah, bagaimana kita bisa melihat saham ini dengan lebih detail? Mari simak pembahasan berikut ini. Ini merupakan histori pembagian dividen saham ini sejak tahun 2009 hingga tahun 2024. Jika di total akan berjumlah 1.115. Nah, jika kita menggunakan asumsi harga saham yang paling tinggi sekitar 1.400, artinya sejak tahun 2009 hingga tahun 2024, kita sudah balik modal sekitar 79,6% apabila membeli saham ini sebelum adanya pembagian dividen tahun 2019. Nah, untuk harga sekarangnya juga hanya 940. Dan apabila kita asumsikan dividen tahun 2025 seperti tahun 2024 dengan angka 115, artinya ada potensi dividen yield sekitar 12,2%. Meskipun begitu, saya mau mengingatkan kepada kamu bahwa data yang saya tampilkan ini hanya data di masa lalu. Artinya di masa depan, setidaknya tahun 2025, 2026, dan seterusnya, tidak ada jaminan perusahaan akan tetap membagi dividen dengan angka yang besar dan tidak ada jaminan juga mereka akan terus konsisten membagi dividen. Tapi setidaknya berdasarkan data histori yang bisa kamu lihat, tahun 2019 hingga tahun 2024, perusahaan ini konsisten membagi dividen setiap tahun. Dan sebagai informasi, silahkan cek lagi berdasarkan perhitungan ini apakah telah sesuai atau tidak dengan mengacu pada sumber resmi perusahaan ini. Nah, sebagai informasi juga, saya mau menjelaskan terkait plus minus dari pembagian dividen yang besar. Mengingat pada saat ini, banyak orang yang hanya melihat apakah perusahaan tersebut membagi dividen yang besar dan langsung membeli saham tersebut. Tapi mereka tidak mempertimbangkan aspek lain dari pembagian dividen yang besar. Oleh karena itu, saya mau sedikit menjelaskan terkait hal ini. Dividen yang besar memiliki sisi positif dan minusnya. Sisi positifnya, tentu saja akan banyak uang yang masuk ke rekening, karena dividen per share-nya semakin besar. Sisi positif yang lain lebih cepat balik modal dari dividen, contohnya seperti simulasi berikut ini. Dengan mendapatkan dividen sejak tahun 2019 hingga tahun 2024, sekalipun kita asumsikan membeli harga saham pada harga yang tinggi yaitu 1.400, kita sudah balik modal sekitar 79,6% hanya dari dividennya saja. Nah, tapi di sisi yang lain ada juga poin minusnya. Yang pertama, ekuitas perusahaan sulit untuk naik. Contoh kasusnya seperti ini. Misalkan ekuitas perusahaan berjumlah 1.000 dan mereka mencetak laba 200 di tahun tersebut. Apabila mereka tidak membagi dividen, artinya laba ini 100% ditahan dan ekuitas perusahaan berjumlah 1.200. Apabila perusahaan membagikan dividen hanya 50% dari pencapaian laba, artinya hanya 100, dan artinya 100 yang lain itu ditambahkan kepada ekuitas, maka total ekuitas akan menjadi 1.100. Apabila labanya 200 ini dibagikan semuanya dalam bentuk dividen, artinya ekuitas perusahaan tidak tumbuh, tetap 1.000 di tahun tersebut. Dari sini kamu bisa melihat perbedaannya. Jika tidak bagi dividen, ekuitas perusahaan akan bertambah sejumlah dengan laba perusahaan. Gampangnya seperti itu saja, meskipun ada beberapa aspek lain juga yang bisa mempengaruhi. Jika dividen dibagikan 50% dari laba, maka ekuitas hanya akan bertambah setengah dari pencapaian laba di tahun tersebut. Dan apabila dividen dibagikan 100% dari laba, artinya ekuitas perusahaan tidak akan mengalami penambahan dari aspek laba yang dicapai oleh perusahaan. Dari sini kamu bisa lihat bahwa ada hubungan kuat antara ekuitas perusahaan dan besarnya dividen yang dibagikan. Selain dari sisi ekuitas, ada juga aspek lain yang berpengaruh, yaitu valuasi PBV. PBV bisa saja jadi lebih tinggi apabila harga saham tetap dan ekuitasnya mengalami penurunan. Apabila perusahaan membagikan dividen bahkan lebih besar dari pencapaian laba, secara tidak langsung hal itu akan berpengaruh terhadap penurunan ekuitas. Dan jika ekuitasnya menurun, otomatis PBV-nya bisa menjadi lebih tinggi dengan asumsi harga saham yang sama. Kamu tentu sudah tahu bahwa rumus menghitung PBV adalah price atau harga saham dibagi dengan book value atau modal per lembar.
Modal per lembar itu diperoleh dengan membagi antara total ekuitas dan lembar saham beredar. Dengan kata lain, ada hubungan kuat antara total ekuitas dan PBV suatu saham. Ini merupakan hal yang berkesinambungan antara satu poin dengan poin yang lain. Sehingga kamu harus mempertimbangkan apabila kamu tertarik mempelajari saham-saham yang membagikan dividen dengan yield yang besar, kamu juga harus pertimbangkan dari sisi payout rasionya, dari sisi pertumbuhan ekuitasnya, dan dari sisi valuasi PBV-nya seperti apa. Karena ini merupakan poin minus dan poin plus. Apabila kamu tertarik untuk mengejar satu hal, misalkan dividen, kamu harus siap untuk perusahaan yang ekuitasnya tidak bisa tumbuh dengan optimal. Begitu juga sebaliknya. Nah, saham yang kita bahas tadi merupakan saham MPMX atau PT Mitra Pinastika Mustika. Saat video ini dibuat di angka 940. Dalam 5 tahun terakhir harga sahamnya naik 52%. Dalam 3 tahun terakhir masih turun 17%, dalam 1 tahun terakhir turun 7,3%, dan selama tahun 2025 masih turun 4,5% saat video ini dibuat. Kita lihat historical harga sahamnya. Harga saham ini pernah menyentuh angka sekitaran 1.400 tapi kini hanya 940. Tapi sebagai informasi pada tahun 2020 harga sahamnya pernah turun bahkan di bawah angka Rp500. Itu artinya apabila kita asumsikan kita melakukan pembelian saham di harga tersebut, maka tentu saja balik modal dari dividen jauh lebih besar dibandingkan yang tadi kita hitung. Meskipun sebenarnya kita belum memperhitungkan dividen yang diterima di tahun 2019 dan tahun 2020 juga. Kita lihat dari aspek PBV-nya seperti apa. Nah, ini merupakan data PBV dalam 10 tahun terakhir. Rata-rata PBV adalah 0,63 dan saat video ini dibuat 0,69. Memang secara nominal masih di bawah 1 kali, artinya harga sahamnya diperdagangkan di bawah modal per lembar. Tapi secara historikal sudah diperdagangkan di atas rata-rata PBV 10 tahun terakhir. Nah, kamu bisa lihat juga di sini. Dulunya saham ini sempat di atas PBV 1 kali, tapi kemudian mengalami penurunan dan bahkan pernah menyentuh PBV sekitar 0,26 kali. Sekarang kembali lagi kepada kamu sendiri. Dengan angka PBV 0,69, apakah saham ini menarik? Nah, kita lihat lagi untuk lebih detail dari aspek labanya. Pada tahun 2024 labanya diproyeksikan sekitar 588. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023, tapi masih lebih rendah dibandingkan tahun 2022. Jika kita membandingkan data laba perusahaan ini dalam jangka panjang, bisa kamu lihat memang adanya kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tapi bisa dikatakan kenaikannya tidak terlalu signifikan jika dilihat data kinerja tahun 2024-nya. Untuk aspek rasio keuangan, angka gross profit margin dan net profit marginnya juga tidak terlalu menarik, sehingga hal itu juga harus kamu waspadai dan jangan hanya mengejar saham ini hanya karena membagikan dividen yang besar. Ingat, ada resiko juga yang harus kamu pertimbangkan dibandingkan kamu hanya melihat saham ini membagikan dividen dengan yield yang besar, tapi di sisi yang lain pertimbangkan juga untuk aspek kinerjanya. Karena ingat, dividen sangat berhubungan dengan pencapaian laba, dan pencapaian laba itu sangat berhubungan juga dengan pendapatan yang berhasil dicetak oleh perusahaan ini. Total pendapatannya di Q3 tahun 2024 memang mengalami kenaikan dan laba kotornya juga bisa dikatakan mengalami kenaikan meskipun tidak terlalu signifikan. Tapi laba yang dapat didistribusikan mengalami penurunan dibandingkan Q2 tahun 2024-nya. Secara total, kamu tadi sudah melihat untuk data pencapaian laba di tahun 2024 berdasarkan data hingga Q3-nya. Sehingga menurut saya pribadi, alangkah baiknya jika kamu mempertimbangkan prospek ke depannya dari saham ini seperti apa. Apakah dengan lini bisnis perusahaan ini masih ada potensi berkembangnya di masa depan atau tidak? Karena memang untuk pembagian dividen dengan angka yang besar, hal itu akan berpengaruh terhadap payout rasio yang dibagikan oleh perusahaan. Dan seperti yang saya katakan tadi, payout rasio tersebut akan sangat berpengaruh terhadap seberapa besar laba yang dicapai oleh perusahaan ini. Tidak menutup kemungkinan meskipun dalam beberapa tahun ini membagikan dividen dengan besar, tapi apabila labanya mengalami penurunan, hal itu akan berpengaruh terhadap dividen yang mereka bagikan. Begitu juga dengan konsep yang sebaliknya. Nah, bagi kamu yang belum tahu, PT Mitra Pinastika Mustika didirikan pada tahun 1987. Perusahaan terus melakukan pengembangan bisnis di berbagai bidang usaha, yaitu penjualan retail sepeda motor, distribusi mobil, penjualan suku cadang sepeda motor, pembiayaan, dan asuransi, sampai merambah ke jasa dealership penjualan kendaraan roda 4 dengan platform online.
Itu merupakan ringkasan profil perusahaan yang saya kutip dari aplikasi Stockbit. Kembali lagi tergantung kepada kamu sendiri apakah perusahaan ini menurut kamu menarik untuk dianalisa lebih lanjut atau tidak. Semuanya harus kamu pertimbangkan dari aspek peluang dan dari aspek resikonya. Nah, sebagai informasi bagi kamu yang belum tahu, kamu bisa menggali informasi pada tahun 2018 karena perusahaan menghasilkan laba yang sangat besar dan menurut saya ini tidak lazim jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ataupun tahun-tahun setelahnya. Mungkin saja ada pendapatan non-operasional yang diperoleh perusahaan di tahun tersebut, mengingat untuk angka pencapaian labanya secara kuartal tidak terlalu menarik, di mana Q1 60, Q2 naik menjadi 4.149, Q3 dan Q4 malah mengalami kerugian. Silahkan kamu pertimbangkan juga hal tersebut sebelum mengambil keputusan, karena ingat, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Dan sebagai informasi sebelumnya saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Silahkan nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Semoga bermanfaat. Nah, saya tertarik membahas satu topik. Apakah dividen yang kita terima dan kita reinvestasikan bisa membuat portofolio naik 1 kali lipat atau terjadi kenaikan 100%? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita lihat beberapa pembahasan. Salah satunya saya sudah coba bertanya di ChatGPT dan pembahasannya sebagai berikut. Dan nantinya di akhir video saya akan menampilkan tabel simulasi perhitungan yang saya buat sendiri terkait konsep ini. Informasi dari ChatGPT sebagai berikut. Konsep bahwa investasi dividen bisa membuat portofolio naik 1 kali lipat merujuk pada strategi investasi di mana dividen yang diterima dari saham yang dimiliki digunakan untuk reinvestasi. Dengan reinvestasi dividen, dividen yang diterima setiap tahun digunakan untuk membeli lebih banyak saham, alias kita fokus kepada lembar sahamnya, yang menghasilkan lebih banyak dividen di tahun berikutnya, sehingga mempercepat pertumbuhan nilai dividen. Ini terjadi melalui efek compound atau compounding effect, di mana return yang didapatkan tidak hanya berasal dari kenaikan harga saham atau capital gain, tapi juga dari dividen yang direinvestasikan untuk membeli lebih banyak saham. Seiring waktu, reinvestasi ini menghasilkan pertumbuhan yang lebih cepat dan akhirnya bisa mengandalkan nilai investasi dalam jangka panjang. Berikut ini adalah beberapa faktor yang menjelaskan bagaimana investasi dividen dapat membuat portofolio naik 1 kali lipat atau lebih. Pertama, reinvestasi dividen. Dividen adalah pembagian keuntungan yang diterima oleh pemegang saham dari perusahaan. Alih-alih menarik dividen sebagai uang tunai, investor yang fokus pada strategi dividen akan menggunakan dividen tersebut untuk membeli lebih banyak saham perusahaan yang sama atau saham yang lain. Reinvestasi dividen ini meningkatkan jumlah saham yang dimiliki, yang artinya di tahun berikutnya, investor akan menerima dividen yang lebih besar lagi karena jumlah saham yang dimiliki bertambah. Nah, ini merupakan salah satu strategi yang bisa kamu gunakan, apalagi jika saham-saham bagus harganya turun signifikan. Karena semakin rendah harga saham, dividen yang kamu akan terima dengan potensi modal yang sama seharusnya lebih banyak. Karena kamu bisa membeli lebih banyak lembar saham pada harga yang lebih rendah. Katakanlah dengan modal 100 juta, mungkin kamu bisa membeli Katakanlah dengan modal 100 juta, mungkin lembar saham yang kamu miliki saat harga saham berada di angka 1000 akan lebih sedikit dibandingkan saat harga saham berada di angka 700 rupiah. Poin kedua, efek compound. Efek compound atau compound effect adalah konsep di mana hasil yang didapat dari investasi sebelumnya, baik itu return dari harga saham maupun dividen, menghasilkan lebih banyak hasil lagi. Dalam hal investasi dividen, efek compound terjadi ketika dividen yang diterima tidak hanya menghasilkan pendapatan pasif, tapi juga menghasilkan lebih banyak saham yang akan menghasilkan lebih banyak dividen di masa depan. Inilah konsep sebenarnya dari compounding dividen, di mana kita memperoleh dividen, kita belikan saham lagi agar supaya lembar saham semakin banyak. Semakin banyak lembar saham, dividen yang diterima ke depannya akan lebih banyak. Begitu seterusnya menggulung semakin besar. Ketiga, pertumbuhan portofolio lebih cepat. Dengan reinvestasi dividen, portofolio kamu akan tumbuh lebih cepat dibandingkan jika kamu hanya mengandalkan capital gain atau kenaikan harga saham. Pertumbuhan ini semakin besar seiring waktu karena efek compound bekerja lebih efektif dalam jangka panjang. Ini tentu tergantung kepada kondisimu masing-masing. Apabila capital gainmu lebih besar daripada dividen, tentu portofoliomu bisa lebih cepat bertumbuh dari sisi capital gain. Tapi sebaliknya, jika kamu mengalami capital loss, otomatis kamu bisa berharap dari sisi dividen. Poin keempat, dampak jangka panjang. Reinvestasi dividen memerlukan waktu untuk memberikan hasil maksimal, karena efek compounding baru terasa signifikan setelah beberapa tahun.
Kita akan bahas berdasarkan tampilan tabel yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, ini merupakan tampilan compounding dividen modal bisa beggar. Kita asumsikan modal awal 1 miliar rupiah. Tentu setiap orang punya komposisi modal yang berbeda-beda. Mungkin lebih tinggi, mungkin juga lebih kecil. Sehingga kamu bisa sesuaikan berdasarkan kemampuan kamu masing-masing. Dan kita asumsikan dividen yang kita terima sekitar 5% setiap tahun. Nah, pada tahun pertama, dengan modal 1 miliar rupiah artinya kita memperoleh dividen 50 juta dengan yield sekitar 5%. Apabila dividen ini kita tidak pakai dan kita tambahkan sebagai modal, itu artinya di tahun pertama pada akhir tahun, modal kita menjadi 1 miliar 50 juta, di mana modal awal 1 miliar dan dividen 50 juta. Pada tahun kedua, dividen yang kita terima bukan lagi dari 1 miliar, melainkan dari 1 miliar 50 juta, karena lembar saham kita semakin banyak. Akibatnya dividen yang diterima juga semakin banyak, bukan lagi 50 juta, melainkan 52,5 juta. Sehingga pada akhir tahun kedua modal kita sudah tumbuh menjadi 1,1 miliar rupiah. Tentu saja untuk pembahasan ini kita fokus kepada modal yang kita konversikan menjadi jumlah lembar saham. Artinya kita tidak terlalu memusingkan terkait naik turun harga saham, tapi kita fokus saja kepada lembar saham yang bisa kita koleksi dengan dividen yang kita terima setiap tahun. Pada tahun ketiga sama seperti tadi, modal kita sudah menjadi 1,1 dan dividen yang kita terima juga semakin besar. Bukan lagi 50 juta, bukan lagi 52,5 juta, melainkan 55,12 juta. Sehingga total modal di akhir tahun ketiga sudah mencapai 1,15 miliar rupiah. Kondisi ini terus kita lakukan dari tahun ke tahun dengan asumsi dividen yield yang hanya 5%. Mungkin saja ini akan terjadi perbedaan pada realitanya karena ada perusahaan yang membagikan dividen dengan angka yang jauh lebih besar pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga hal itu akan berdampak kepada dividen yield yang semakin besar. Di sisi yang lain, kita juga tidak mengetahui apakah harga saham akan naik atau turun. Jika harga saham turun dan dividen per share menjadi lebih besar, maka dividen yield bisa bertambah. Begitu juga sebaliknya. Nah, dengan kondisi ini kita bisa melihat perhitungan pada tahun-tahun selanjutnya. Dengan modal awal 1 miliar, modal kita akan tumbuh 1 kali lipat dan menjadi 2 miliar pada tahun ke-15. Hanya dari dividen yang kita reinvestasikan setiap tahun. Ingat, konsep ini sangat sederhana, di mana kita membeli saham, dapat lembar saham, kita memperoleh dividen setiap tahun, dan dividen itu kita belikan lembar saham lagi. Alias lembar saham kita semakin lama semakin bergulung, semakin lama semakin banyak. Dan pada akhirnya, jika ditotal, kita bisa memperoleh modal yang lebih besar, bahkan bisa naik 100% dari modal awal kita. Dengan catatan, kita memiliki lembar saham yang semakin banyak dari waktu ke waktu. Ini merupakan konsep sederhana dari compounding dividen, sehingga kita tidak hanya berharap dari sisi capital gain, dan di sisi yang lain, apabila harga saham mengalami penurunan, itu bisa kita lihat sebagai peluang, asalkan sahamnya masih bagus, labanya masih bagus, masih ada prospek ke depan, dan kita yakin dengan saham tersebut. Kita bisa memanfaatkan hal itu untuk membeli lembar saham yang semakin banyak pada harga yang lebih murah. Alhasil, potensi dividen yield yang bisa kita peroleh di kemudian hari bisa menjadi lebih besar. Dari contoh ini kamu bisa melihat bahwa hanya dengan konsep sederhana ini, modal awal 1 miliar bisa tumbuh menjadi 2 miliar pada 15 tahun ke depan. Tentu saja realitanya akan berbeda karena tidak ada dividen yield yang statis di angka 5% saja. Selain itu, kita juga harus mempertimbangkan harga beli yang akan kita lakukan, entah itu lebih tinggi ataupun lebih rendah. Dan tentu saja harga terkini saat lembar saham itu kita konversi menjadi harga saham. Kita harus menghitung juga apakah harga pada saat itu naik ataupun turun. Nah, tapi apabila konsep sederhana ini terus kita lanjutkan dalam jangka panjang, jika kita lihat di sini pada tahun ke-20, nominal portofolio kita sudah menjadi 2,6 miliar. Pada tahun ke-30 sudah menjadi 4,3 miliar. Ini hanya merupakan konsep investasi yang sederhana, di mana kita hanya menggandakan dividen yang kita terima setiap tahunnya. Tidak perlu berbagai analisa yang ribet, tapi hanya simpel saja, yaitu reinvestasi dividen. Dan ingat, ini hanya apabila kita menggunakan dividen yield 5%. Bagaimana jika saya tambahkan 1% saja untuk dividen yield yang katakanlah menjadi 6% setiap tahunnya? Apa yang akan terjadi? Kamu bisa lihat, yang awalnya di tahun ke-15 kita memiliki portofolio 2 miliar, kini berubah. Di tahun ke-12 kita sudah memiliki portofolio 2 miliar. Artinya hanya dengan kenaikan dividen yield 1% saja sudah berdampak 3 tahun kepada pertumbuhan portofolio kita
untuk bisa membuat portofolio tumbuh 100%. Sangat sederhana bukan? Hanya dengan kenaikan 1% ternyata berdampak sangat luar biasa dalam jangka panjangnya. Dan bisa kamu lihat, pada tahun ke-20 portofolio sudah naik menjadi 3,2 dan pada tahun ke-30 menjadi 5,7. Ingat, saya hanya menaikkan 1% saja dari dividen yield. Itu artinya kamu tidak boleh menganggap remeh dividen yield yang kamu terima meskipun hanya selisih 1%. Karena dalam jangka panjang, apabila itu digulung terus-menerus, hasilnya bisa besar juga. Tentu saja saya mau disclaimer, angka yang saya tampilkan ini hanya perhitungan saja. Dan tentunya realitanya pasti bisa berbeda. Jadi kamu tidak boleh telan mentah-mentah simulasi ini karena kamu juga harus mempertimbangkan berbagai potensi kemungkinan baik itu peluang maupun resiko yang ada di pasar saham secara realitanya seperti apa. Apakah di masa depan masih ada potensi untuk menggulung dividen yang kamu terima ataukah mungkin kamu harus cut loss saham tersebut karena sudah tidak ada prospek di kemudian hari. Nah, setelah kita memperoleh modal yang bisa kita katakan ideal, barulah kita bisa berpikir untuk hidup dari dividen saham. Jadi stepnya ada dua. Yang pertama kita menggulung dulu dividen yang kita terima, baru kemudian setelah nominal portofolio itu cukup, lembar sahamnya cukup, baru kita bisa hidup dari dividen. Jangan kita balik, karena perjalanan di pasar modal merupakan perjalanan yang panjang. Mungkin kita tidak bisa tempuh dalam waktu hanya di bawah 10 tahun dan bahkan membutuhkan waktu di atas 15 tahun. Tapi setidaknya dengan konsep sederhana ini, kita jadi bisa memiliki konsep investasi yang bisa dikatakan santai. Tidak terlalu berpikir terhadap kenaikan dan penurunan harga saham dalam waktu ke waktu, hari ke hari. Tapi kita hanya fokus saja kepada kinerja perusahaan secara jangka panjang. Apakah perusahaan itu masih mampu untuk tumbuh dari sisi labanya, ekuitasnya masih mampu tumbuh, dividennya mampu dibagikan secara rutin dengan yield yang menarik, dan apakah kita bisa memegang saham tersebut dalam jangka waktu yang sangat panjang. Nah, katakanlah modal awal kita hanya 1 miliar rupiah saja. Apabila dengan konsep tadi dividen yield 5%, maka dividen yang kita terima hanya 50 juta rupiah. Dan apabila biaya hidup setahun kita adalah 120 juta atau 10 juta per bulan, maka dengan modal 1 miliar rupiah ini dan dividen yield 5%, kita belum bisa hidup dari dividen. Karena masih ada selisih sekitar 70 juta dari biaya hidup kita 120 dikurangi dengan dividen yang kita terima 50 juta. Tapi misalkan di sini modal awal kita sudah menjadi 3 miliar rupiah, maka dividen yang kita terima sudah menjadi 150 juta, yang mana angka ini lebih besar 30 juta dari biaya hidup setahun kita. Barulah pada saat ini kita bisa berpikir untuk hidup dari dividen saham. Nah, tentunya kamu sudah mengetahui realitanya. Kita membutuhkan modal miliaran rupiah agar bisa memperoleh konsep sederhana yaitu hidup dari dividen saham. Sehingga apabila modal kita masih terbatas, yang perlu kita lakukan adalah berusaha lebih keras, kerja lebih cerdas agar supaya modal kita semakin banyak. Untuk menumbuhkan modal tentu saja seperti yang saya katakan tadi, selain kita bisa berharap dari sisi capital gain, kita juga bisa berharap dari sisi dividennya. Entah dari dividen yang kita reinvestasikan atau kita mencari saham-saham yang membagikan dividen yield dengan angka yang besar. Semuanya tergantung kepada strategi dan keputusan kamu masing-masing. Dan ingat, pertimbangkan selalu resiko sebelum mengambil keputusan. Jangan hanya tertarik karena dividen yieldnya besar, jangan hanya tertarik karena ada potensi capital gain yang besar, tapi pertimbangkan resiko terburuk yang siap kamu hadapi. Apabila risiko itu benar-benar terjadi, apakah kamu siap menghadapinya atau tidak? Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Oh iya, pada tahun sebelumnya saya sudah sempat menulis ebook dengan judul Stock for Living atau Hidup dari Saham. Apabila kamu tertarik membaca pembahasan terkait ebook ini, silahkan chat saja pada nomor WA di awal atau di akhir video untuk melakukan pembelian. Pembahasan singkat pada video ini selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.